mungkin karena dari komunikasi, Iya. mungkin ada satu dan lain hal yang bikin kita kurang berkomunikasi dengan baik. Makanya saya merasa berada di pihak yang tidak pernah diperhatikan. Iya. Saya pernah bilang sama dia, kalau kamu tidak pernah nurut apa kata ayah, kamu pulang. Saya tidak mau punya anak yang durhaka dengan orang tuanya. Ini video yang sering saya obrolin ke dia, tapi saya rekam tanpa sepengetahuan dia. Ini awal-awal dia datang. Saya juga tidak sampai berpikir ke arah itu bahwa Bertrand itu merekam semua itu seperti itu. Ya, yang pansos itu Bertrand atau saya? Oke, The Onsu Family ini di top The Onsu Podcast. Ini Mama Vivi, terima kasih udah datang ke sini. Sama-sama. Ini jauh-jauh dari Manggarai, dari NTT datang ke sini untuk banyak yang mau kita bahas sama Mama Vivi sebenarnya. Karena terakhir ketemu kita itu pada saat Onyo enggak deh, udah di Jakarta ya. Iya. Habis proses Setahun sidang lalu. ya. Iya, setahun lalu ya. Oke. Cuman memang karena setahun ini banyak sekali yang membuat hubungan komunikasi menjadi tidak baik, harus kita luruskan sebenarnya. Saya tidak mau ada perantara media manapun, tapi dari hati ke hati, dari orang tua ke orang tua. Kenapa ini saya yang maju bukan istri saya dulu, karena komunikasi hanya lewat saya. Dan ke mama itu memang tidak terlalu banyak komunikasinya. Karena banyak satu dan yang lain hal akan saya bahas kenapa komunikasi itu hanya ke bapak. Ya. Gitu. Jadi biar di sini tuntas, karena orang akan bilang akan menjadi tidak balance ya. Jadi tidak balance, tapi di sini saya tekankan perpisahan dari orang tuanya tidak menjadi urusan kami sebagai keluarga di Jakarta. Mama sudah bahagia dengan hidup baru, bapak juga sudah bahagia dengan hidup baru. Tapi bagaimana untuk kontrak kerja Onyo selama di Jakarta itu sudah ditandatangani oleh bapak pada saat ke Jakarta. Ya, kan sebelumnya Mama tahu ya, ceritanya ya. Bagaimana ada sesuatu yang saya masih tahan, nggak perlu saya cerita sebenarnya karena ini keluarga. Jadi tidak perlu menjadi konsumsi publik, tapi yang harus kita luruskan, kita luruskan. Salah satu hal, Ma, ini apa yang sebenarnya membuat Mama merasa dibedakan oleh kami? Ya, makasih. Jadi mungkin karena dari komunikasi, mungkin ada satu dan lain hal yang bikin kita kurang berkomunikasi dengan baik. Makanya saya merasa berada di pihak yang tidak pernah diperhatikan. Tapi saya merasa senang karena saya sudah diajak ke sini untuk membicarakan ini dengan Bapak. Makanya enak kalau kita ngobrol begini. Saya bilang sama tim juga, ibaratnya ngobrolan ini harus dijalani secepatnya gitu ya. Walaupun ini lagi bulan puasa, kita tidur juga udah kurang banget gitu, tapi namanya keluarga pasti kita belain. Oke. Nah, ini saya jawab ya, Mah, jawaban dari Mama. Sebenarnya tidak ada yang membedakan. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya anak kita ini punya rasa trauma dengan kisahnya Mama dengan papanya. Mungkin ini adalah emosi dari orang tua. Tidak hanya Mama dan papanya Bertrand saja yang berpisah di dunia ini ya. Banyak. Tapi impact ke anak yang menerimanya itu berbeda-beda. Di saudara kandung juga pasti beda-beda menerimanya. Mungkin Catherine bisa lebih menerima dewasa. Kita tahu Catherine orangnya lebih wise ya, lebih dewasa, lebih ya udah yang terbaik buat Mama dan Papa gitu kan. Orangnya lebih wise. Tapi kalau Onyo ini, saya menemukan anak ini yang dia butuhkan adalah kamu udah makan, Nak. Kamu udah ini, Nak. Sensitif. Jiwanya sensitif. Jadi makanya ketika dia bercerita tentang ayah dan ibunya dengan papa dan mamanya, maksudnya cerita tentang papa dan mamanya, saya menjadi pendengar yang baik. Kalau Mama tanya ke saya nyaman nggak? Saya nggak nyaman karena bukan urusan saya. Tapi ketika saya konsultasi ke psikolog dan lain-lain, saya harus cari tahu dulu asal muasal anak ini gitu loh, Mam. Jadi ada yang salah apa dari anak ini sehingga kedepannya saya mendidik anak ini tidak melakukan hal yang sama. Ya. Jadi salah satu contoh ya mungkin anak ini tidak bisa dibentak dan keras. Dia ceritakan semua nama-nama orang yang pernah membentak dia. Dia ada semua di listnya saya. Jadi saya tulis di memo. Jadi sehingga
kalau dia lagi ngomongin ini langsung saya tulis lagi. Iya, dia pernah cerita orang ini. Langsung saya kaitkan lagi. Karena keluarga kita besar sekali kan ya. Ada bapak ini, ada oma ini. Jadi banyak cerita nih kita. Jadi maksudnya saya pun masih nggak paham. Ada yang tentang ini, ada makam di sini, itu makam siapa lagi? Jadi saya nggak tahu. Tapi saya rasa yang tidak menjadi urusan saya nggak perlu tahu ya. Jadi yang saya hanya ikat itu adalah bapaknya dan mamanya. Nah, komunikasi antara papa dan mamanya menurut saya bukan urusan saya sebenarnya. Urusan papanya ke mamanya. Nah, apa yang terjadi papanya dan mamanya kan sebenarnya saya balikin lagi. Kalian ini komunikasinya bagus gak sih berdua? Itu kan? Iya Maya? Iya. Komunikasinya bagus gak sih berdua? Dan saya gak perlu menjadi, Ma kenapa berantem? Gak perlu karena mama sudah punya suami. Iya. Gak perlu gitu. Gak perlu. Tapi saya itu menjaga supaya anak saya tidak terusik. Loh, anak saya ini anak kandung kalian yang saya urusin. Sebenarnya bukan saya menjauhkan, bukan. Tapi traumanya Bertrand itu berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Dia bisa menjadi tipe pembenci, pemarah atau apa. Tapi tugas saya dan istri saya menjadikan anak saya tidak boleh dia benci dengan siapapun. Dia harus sayang dengan mamanya. Dia harus sayang dengan mamanya. Tapi bagaimana dia membenci saya ketika saya ngomong begitu, dia benci sekali. Saya pernah bilang sama dia, kalau kamu tidak pernah nurut apa kata ayah, kamu pulang. Saya tidak mau punya anak yang durhaka dengan orang tuanya. Ayah gak mengerti Onyo, ayah gak mengerti. Iya, saya mengerti. Saya mengerti semua cerita. Dari mana saya bisa mengerti? Oke, ini saya tampilkan. Tapi tolong di mute secara penayangan. Ini video yang sering saya obrolin ke dia, tapi saya rekam tanpa sepengetahuan dia. Ini awal-awal dia datang. Nih ya, ini panjang di sini sampai saya punya semuanya. Saya punya. Jadi maksud saya punya banyak video dia menceritakan tentang hal itu. Apa saya share? Enggak. Tapi ini saya gunakan, saya kirim lagi ke psikolog pribadinya Bertrand. Saya tanya, ada yang salah dari anak ini? Dia punya traumatik tentang keutuhan mama dan papanya. Tapi kan dia gak mengerti. Kalau mamanya berpisah berarti ada yang gak nyaman. Iya kan? Iya. Yang saya rasa mama juga masih nahan. Iya kan? Kenapa buat mama pisah? Itu bukan koridor kami sebagai orang luar ikut campur. Tapi Ma, di sini ketika mama menangis, menangislah. Ketika mama bisa bercerita, berceritalah. Saya tidak bisa menghalangi. Tapi kita ini saudara. Saya ini membenahkan Bertrand dengan traumanya dia. Kalau mama butuh videonya saya kirim. Tapi itu larangan dari psikolog. Itu tidak membuat hubungan kalian jadi baik. Mama pun jadi trauma dan merasa dirinya bersalah. Tapi apa? Ada yang saya salahkan? Tidak ada yang saya salahkan, Ma. Dari nonton video ini, tolong di mute yang tadi Bertrand ngomong, hanya boleh gambarnya aja. Apa yang Mama bisa bicara? Ketika Mama menjadi saya, membesarkan anak dengan ada trauma. Saya tidak menyangka ya Pak, kalau sampai seperti ini terhadap Bertrand. Tapi perpisahan saya dan bapaknya ini sebenarnya tidak perlu untuk anak-anak ketahui. Karena ini hanya urusan saya dan sama bapaknya. Saya juga berpisah dan bapaknya karena seperti yang Pak Ruben bilang tadi, bahwa ada satu hal yang sudah tidak nyaman yang membuat kami berpisah. Bagaimana rumah tangga kami bina di depan mata anak-anak seperti apa saya dan bapaknya.
itu yang mendasari saya kenapa harus seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang terjadi antara saya dan dia. Jadi saya juga tidak sampai berpikir ke arah itu bahwa Bertrand itu merekam semua itu seperti itu. Ya. Karena kalau dengan Catherine kayaknya welcome, dia seperti anak yang tegar, iya. Mungkin karena di hadapan saya dia seperti itu. Tapi sebenarnya ya seperti yang Bapak bilang tadi, anak-anak saya ini kan berbeda. Catherine beda, dia berbeda, Kevin juga begitu. Mungkin karena Bertrand tinggal sama oma, sehingga ada hal-hal yang dia tidak pernah tahu tentang saya sama bapaknya. Iya. Oke, ini saya harus ada yang dia save dalam visualnya dia. Padahal dia tidak bisa mengartikan itu apa sebenarnya. Mungkin saya bukan membela mama ya. Mungkin mama ya memang sudah tidak dikerjakan dan memang ada komunikasi, harus ada ngobrol. Tapi arti mengartikan anak mengenai kita begini aja, orang bisa salah arti. Terkesan kita ngeremehin. Kita gini terkesan nantangin. Ya? Jadi memorinya Bertrand itu yang saya tidak bisa bilang dia salah atau mama salah. Saya yang bilang ada yang salah dari kalian mendidik Bertrand di awal. Itu saja kesimpulannya. Dia bercerita tentang di mata dia ada yang bawa parang. Apa mama tahu? Kalau soal itu saya tidak pernah tahu. Ya, traumanya dia dengan benda tajam. Dia tidak bisa dibentak. Saya punya itu semuanya. Saya ngobrol sama dia, saya taruh handphone begini. Dengan tujuan saya kirim ke psikolognya. Jadi psikolog sebelum kita datang ke dia mau tahu dulu apa kendalanya. Apa traumanya apa anak ini. Dan saya juga tidak mau membesarkan anak saya. Anak ini pernah punya luka terus saya paksakan dengan budaya saya, gak bisa. Saya punya adat. Saya tidak pernah meminta netizen atau siapapun yang menyaksikan kalian suka dengan cara saya, enggak. Tapi kalau kalian ikut dengan saya, ya ini gayanya. Tapi kalau kalian setia dengan saya jauh lebih setia dengan apa yang kalian lakukan. Saya juga punya hati, punya perasaan, punya mata. Tapi Bertrand di sini berjuang untuk kalian. Ya, Mam? Jadi banyak video-video yang saya nggak bisa share. Mohon maaf untuk Down Podcast saya tidak bisa keluarkan perkataan video Bertrand karena ini sifatnya pribadi sekali. Tapi saya hanya bisa menayangkan bagaimana awal kenapa saya akhirnya menemukan anak ini punya trauma. Anak ini punya luka dalam sekali. Ya, saya tanya, kamu rindu dengan mama? Mama tanya ke saya, kenapa tidak ada komunikasi dengan dia? Anak mama yang tidak mau. Terakhir mama bilang mau telepon Bertrand, kangen ya ini ada. Tapi telepon itu nggak mama yang ngomong, tetangga, saudara ini gitu. Yeah. Jadi jawabannya dia ke saya, mama tahu saya dimusuhin Bertrand. Dia beranggap saya itu temannya mama. Tapi dia nggak tahu saya ini adalah orang yang paling disalahkan. Saya harus menjadi orang yang netral sebenarnya, nggak boleh berpihak. Tapi kalau ibu dan bapak tanya, siapa yang saya selamatkan? Bertrandnya dulu. Urusan bapak ibunya nggak ada urusan buat saya. Saya selamatkan Bertrand, saya didik anak saya supaya tidak kurang ajar dengan kalian. Saya kasih ke kalian semua. Ya, saya kasih ke kalian semua. Jadi gak ada urusan ke saya pribadi. Kenapa dia tidak mau? Jawabannya Bertrand, katanya mama kangen. Tapi dia teleponnya dikasih-kasih ke orang. Kayaknya enggak deh ya. Saya bilang apa? Gak bisa bilang apa-apa. Beberapa yang ngaku keluarga, ngaku ini ya, menghubungi ini. Ujung-ujungnya apa? Nanti saya ada tayangannya. Saya tampilkan. Tanpa ibu ucap, ibu mungkin bisa tahu, mama bisa tahu siapa. Pertanyaan itu balik lagi ke saya. Katanya kangen. Tapi gini ayah, itu ada tayangannya. Dan sekarang ini saya akan mencoba meluruskan yang apa yang pernah menjadi ganjalan hati
kami berdua, saya juga punya hati yang sensitif, tapi saya mencoba segala sesuatu ketika itu berhubungan tentang anak, saya berusaha menyampingkan itu tidak dengan emosi, tidak dengan ini, karena tugas saya ya harus selesai untuk membesarkan Bertrand ya. Oke, ada yang mau saya tanyakan sama postingan ini? Coba yang pertama. Oke, ini No Peeping ini dari itu Facebooknya Mama ya? Ini Facebook yang sudah tidak dipakai. Oke, tapi untuk sekarang ini kan setahun yang lalu setahu saya. Ya. Setahun yang lalu. Iya. Jadi ada di sini Facebook Ibu menjawab ke Alia Arham. Jawabannya adalah, disitulah hebatnya seorang ibu, semua demi anak, biar saya dijual asalkan anak bahagia. Maksudnya dijual itu adalah menjual dan menjelekkan ibu gitu. Jujur saya tidak paham dengan ini ya Mas ya. Jadi yang main Facebook ini mama atau suami? Kami sudah, ini Facebook sudah dihack oleh orang. Oke. Iya. Ini sudah lama sekali saya tidak pernah pakai lagi ini. Oke. Sejak Bertrand ke sini. Ya. Sejak dengan banyaknya berita, sejak banyaknya netizen yang menghujat saya, kami putuskan Facebook ini untuk tidak dipakai lagi. Ya. Nah, dan postingan ini jujur baru hari ini saya lihat. Ini. Oke, ini di sini, tapi di sini yang aneh. Iya nggak apa-apa, selama kamu dengan cara yang baik pasti saya jawab. Karena istri sangat-sangat terpukul dengan hinaan. Kenapa tadi saya bilang, apa suami ibu megang Facebook? Facebook kami cuma satu. Oke. Dan dua-duanya megang ya? Ibu megang, suami pegang? Kami satu handphone. Oke. Jadi Facebook kami cuma satu. Oke. Setelah ini dihack, kami sudah tidak pakai. Oke. Jadi saya nggak menanyakan setelah dihack ibu, menanyakan yang ini. Jadi karena istri saya sangat-sangat terpukul dengan hinaan yang tidak pernah ia buat. Saya, kamu yang tinggal di kota besar tahu orang mau naik daun pasti halalkan segalanya. Halalkan segala cara. Saya membaca ini tersenyum. Mau naik daun dengan cara menghalalkan segala cara. Saya tanya balik sama ibu. Bertrand Peto yang zaman dulu lebih terkenal saya atau Bertrand? Lebih terkenal Bapak. Bertrand Peto pakai nama Onsu atau tidak sekarang ini? Kalau sekarang iya. Ya. Saya tidak hilangkan Petonya. Tapi bahkan permintaan Bertrand, dia tidak mau pakai nama Peto. Maunya Bertrand Putra Onsu. Kami melewati perdebatan yang panjang. Berarti ketika saya tanya kenapa tidak mau ada Peto, jawaban dia, ibu tahu jawab apa? Saya tidak mau di mata mama saya berpihak ke bapak. Anak sekecil itu, dia menjawab itu waktu dia usia 14 tahun. Ketika awal dia baru saya angkat menjadi anak. Segitunya dia menjaga perasaan ibunya. Dia tidak mau menyakiti hati ibunya. Dan saya marah. Peto itu menurut saya adalah margamu dari NTT. Kau diangkat oleh orang Chinese dan orang Manado. Saya Chinese Manado, istri saya Jambi. Tidak ada kami gunakan adat sedikit pun untuk ini anak Jambi, ini anak Manado. Tidak. Bertrand anak NTT. Ketika saya bilang Bertrand tidak hanya anak NTT, tapi Bertrand anak Indonesia. Ya, tidak ada yang mesti kita debatkan. Tapi itu yang saya bilang. Orang mau naik daun pasti dihalalkan segala cara. Yang pansos itu Bertrand atau saya? Itu pertanyaannya. Semua ada di sekeliling saya. Saya merintis semua banyak. Orang tahu bagaimana saya mengawali karir dari zaman saya miskin. Ngontrak cuma 150.000. Kos, bantal 1 biji sampai tipis. Kasur tipis. Mandi cuma pakai gayung, kamar mandi umum. Saya rasakan, Bu. Jadi punya rumah, punya ini saya kerja. Saya usaha, dihina enggak? Dihina. Apa saya dendam dengan orang yang hina? Enggak. Saya cuman suatu saat nanti kalau kamu susah saya akan bantu kamu. Banyak orang-orang yang udah pernah menyepelekan saya bantu sekarang. Gak perlu saya sebutin. Saya bantu. Begitu cara saya menampar orang yang telah menghina. Bertrand ini lagi saya didik untuk dia buktikan sama orang yang pernah menghina dia. Siapa Pak? Siapa? Banyak.
Ibu harus dekat dari hati ke hati. Dia punya trauma yang tinggi. Trauma yang besar. Saya lebih ikhlas Bertrand benci dengan saya sama istri saya. Dia harus nurut dengan bapak dan ibunya. Tapi untuk saat ini saya butuh mediasi seperti ini, ngobrol antara kita berdua ya Ma. Ya. Jadi tidak ada lagi berita saya membenci mama, tidak ada. Oke, yang kedua. Semua itu kamuflase Bertrand yang paling diandalkan, tunggu saja ceritanya ya. Bertrand itu disayang oleh tim MOP. Ini mah cuma 0,1%. Tapi Bertrand disayang sama tim MOP itu ada 80 orang. Ya, ada 80 orang yang nyayangin Bertrand, yaitu anaknya owner. Sayang. Kerja gak ada jam. Di sini saya meeting buat Bertrand sampai 2:30 pagi. Ketika sebuah media memberitakan ini, pasti ada ujung pangkalnya. Apa saya cari tahu ujung pangkalnya? Gak perlu. Karena saya tidak mau membuat satu lobang lagi untuk orang lain tahu. Adanya tayangan ini pasti akan ramai. Tapi ini adalah tayangan yang meluruskan. Saya tidak mau ibunya dibenci. Karena mama banyak ditunggangi di belakang. Saya tahu orang-orangnya kok. Yang tadinya gak pernah ngubungin jadi ngubungin. Yang manas-manasin ini. Tapi bagaimana mama tahu kenapa saya tidak bisa menghubungi orang itu? Mereka tidak memanusiakan anak saya. Tapi kalau saya bahas lagi buat anak saya, akan luka buat dia. Bapaknya tahu kok. Bapaknya tahu. Dan menurut saya, mungkin kalau bapaknya tidak bercerita ke mama, tidak bercerita ke sini, mungkin karena tidak membuat mama jadi kepikiran. Ya, paham ya Maya? Ya. Jadi saya cukup menahan semuanya. Sehingga saya bilang media ini saya tegur lewat bapak. Kita media sama media, berbaik sangkalah. Jangan menggiring sebuah opini yang akhirnya di sini. Kenapa saya bilang ini bisa sesuatu yang membunuh Bertrand? Karena apa? Ini official dari sana. Dan sebelumnya, next. Iya, bukan ini. Kan ada videonya yang di atas ini, di atas komenan ini itu ada video mama wawancara dengan Catherine. Oh, dari Werbo. Iya. Jadi makanya itu yang saya bilang. Berarti kalau ada mama dan Catherine yang ada di video itu official. Tandanya official adalah resmi dari keluarga. Apa yang mama bicarakan? Ada berita, ada sesuatu yang Bertrand tunjukkan. Oke. Ada dari Ernawati. Ini di Werbo ya. Semoga media Werbo juga bisa lebih wise lagi dalam memberitakan sesuatu, karena dari sebuah celotehan ini pun berdampak buat kami besar sekali ya. Ini sebuah penggiringan opini yang benar-benar. Ernawati, Bertrand tidak terbuang, dia tidak lusuh dengan muka dungu seperti itu. Kerja keras apanya? Jual ikan, cari kayu, cari makan ternak, itu bekerja biasa untuk anak laki-laki di Cancar Manggarai. Pulang pergi sekolah jalan kaki itu biasa di sini. Jadi jangan dianggap luar biasa. Kakak dan adiknya juga sama seperti Bertrand juga kerjanya. Saatnya akan kami tunjukkan saksi-saksi hidup Bertrand di masa sebelum kenal Ruben Onsu sebagai bapak asuhnya saat ini. Berbicara dari seorang ibu kandung, melihat ini. Apakah sebuah kotoran yang dilemparkan orang ini ke anak ibu? Saya kecewa ya Pak ya, kecewa sekali. Kecewa dengan? Ya dengan berita ini. Dan akhirnya bergemelut semuanya sekarang ini sampai ke ASI. Bagaimana mama sebagai orang tuanya Bertrand ketika ada account anak pembunuh sedang mencari Bertrand Peto? Bagaimana perasaan orang tua? Hancur, sakit hati. Itu yang saya rasakan. Tapi orang bilang, wah orangnya baperan, orangnya ini. Lu gak punya otak.